Ceritanya dimulai di tahun 2045, di mana ada seorang gadis yang bernama Emma, yang sejak lahir dia ini tinggal di sebuah panti asuhan yang bernama Graceville. Hajimemashite, Emma. Karena Emma sudah berusia 15 tahun, maka dia juga berkewajiban untuk ikut membantu mengurus anak-anak yang lebih kecil, bersama dengan dua remaja lainnya yang bernama Norman dan juga Ray. Tempat ini sendiri dikelola oleh seorang wanita yang dipanggil sebagai Mama, di mana Mama ini merupakan sosok yang bertanggung jawab atas semua anak yatim piatu yang ada di sini. Semua kegiatan di panti asuhan sangat terkoordinasi dengan baik, mulai dari makan, tidur, dan belajar. Bahkan setelah belajar pun, anak-anak diperbolehkan bermain sepuasnya. Namun meskipun begitu, mereka ini dilarang untuk keluar dari gerbang panti asuhan ataupun melintasi pagar di area taman bermain. Tidak ada yang tahu alasan kenapa mereka dilarang melakukannya. Tapi yang pasti, masing-masing dari anak ini ditandai oleh nomor yang telah diidentifikasi di leher mereka. Usia maksimal tinggal di panti asuhan ini adalah usia 16 tahun. Namun mereka bisa pergi dari panti asuhan asalkan ada yang mau mengadopsi. Contohnya salah satu anak kecil yang bernama Connie, di mana pada hari ini dia akan diadopsi oleh sebuah keluarga. Arigato, Emma. Tinggal 1 tahun lagi bagi Emma untuk bisa merasakan dunia luar. Begitu pula dengan Norman yang berjanji akan menuliskan surat kepada Emma jika dia keluar lebih dulu. Nah, pada saat keduanya sedang asik ngobrol-ngobrol tentang dunia luar, tanpa sengaja Emma menemukan kalau mainan kesayangannya Connie ketinggalan di aula. Ray yang sempat masuk ke ruangan itu lalu mengatakan kalau mereka mungkin masih bisa menyusul karena dia melihat lampu di gerbang panti asuhan masih terlihat menyala, yang artinya di sana masih ada kegiatan. Meskipun hal itu melanggar aturan untuk keluar malam, Emma bersama dengan Norman lalu pergi berlari demi menyusul Connie. Setibanya di gerbang, mereka mendapati kalau ternyata tidak ada siapa-siapa selain sebuah truk yang terparkir. Karena penasaran, Emma lalu mencoba memeriksa bagian belakang truk itu. Namun betapa kagetnya dia ketika mendapati tubuh Connie yang tergeletak tak bernyawa di dalamnya. Mendengar kalau ada suara yang mendekat, mereka berdua lalu segera bersembunyi di bawah truk. Dari sana, Emma dan Norman lalu menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana sosok para iblis muncul dengan wujud yang mengerikan, sambil menyebut bahwa panti asuhan itu sebagai tempat pembiakan, dan mereka juga memuji rasa daging yang enak dari tubuh anak-anak tersebut. Salah satu dari mereka bahkan mengeluh soal usia Connie, yang kemudian bertanya kapan mereka bisa mengambil ketiga anak yang remaja. Karena bagi para iblis ini, daging anak remaja memiliki kualitas yang lebih baik ketimbang anak-anak yang masih kecil. Tapi yang paling membuat Emma dan Norman terkejut adalah ketika mereka melihat sosok Mama, yang ternyata si Mama ini udah dengan tega menjual anak-anak sebagai makanan para iblis. Emma dan Norman pada akhirnya bisa melarikan diri, tepat sesaat ketika salah satu iblis mencium bau aneh dan memeriksa bagian bawah truk. Keesokan harinya, Emma yang sudah tahu semuanya, lalu berusaha tersenyum di depan semua orang, termasuk juga di depan Mama. Bersama dengan Norman, Emma juga mulai menyadari kalau sebenarnya ada alasan di balik aturan ketat perihal tidak ada yang boleh melintasi pagar panti asuhan. Nah, demi untuk menemukan alasan tersebut, keduanya lalu nekat melewati batas taman bermain, di mana mereka kemudian menemukan sebuah tembok tinggi yang membatasi mereka dengan dunia luar. Mengetahui hal ini, keduanya lalu mulai merencanakan pelarian sebelum para iblis datang lagi. Namun belum lama mereka berdiskusi, tiba-tiba terjadi kegaduhan karena ada salah satu anak yang hilang di hutan. Tahu akan hal itu, Mama dengan tenang lalu mengeluarkan alat yang mirip dengan kompas dan memakainya untuk menemukan anak itu. Emma dan Norman yang melihatnya sempat bingung.
Tapi di sini keduanya akhirnya tahu bahwa alat tersebut adalah alat yang bisa melacak lokasi semua anak, di mana pelacaknya ternyata selama ini sudah ditanam di telinga mereka masing-masing. Mama sengaja menunjukkan alat pelacak miliknya itu sebagai bentuk peringatan terhadap siapapun yang mencoba keluar dari panti. Dan itu berarti Mama sepertinya juga sudah tahu kalau Emma dan Norman telah melewati pagar pembatas. Singkat cerita, Emma dan Norman pada akhirnya juga memberitahu Ray tentang apa yang mereka ketahui. Karena biar bagaimanapun juga, selain Ray ini seumuran dengan mereka, Ray juga menjadi saksi mata ketika Emma dan Norman pergi menyusul Connie. Setelah menceritakan semuanya, Ray lalu setuju untuk ikut melarikan diri. Tapi Ray juga sedikit khawatir karena menurutnya akan sulit untuk membawa semua anak-anak. Terlebih lagi, mereka juga belum tahu seperti apa kondisi di dunia luar. Dari sana, mereka lalu mulai menyelidikinya lewat buku-buku yang ada di perpustakaan. Jika para iblis ini benar-benar memangsa anak kecil, Ray lalu menyimpulkan kalau para iblis juga ingin memangsa anak kecil berdasarkan otaknya. Yang artinya, jika umurnya belum cukup, maka kualitas otaknya juga tidak akan terlalu bagus. Namun jika mereka sudah mencapai umur 16 tahun, maka otak mereka sudah masuk dalam kategori berkualitas. Itulah kenapa selama ini Mama selalu menyuruh mereka semua untuk belajar dengan giat. Selain itu, mereka kemudian menemukan kalau buku-buku di perpustakaan ini sebagian besarnya ditulis oleh seseorang yang bernama William Minerva. Yang rupanya mereka menyadari bahwa setiap stempel yang ada di buku-buku itu memiliki kode Morse yang berbeda-beda. Yang menurut Emma, kode-kode tersebut memang sengaja dibuat kepada siapapun yang ingin keluar dari panti asuhan. Gak lama kemudian, Mama lalu memanggil semua anak-anak dengan tujuan untuk memperkenalkan asistennya yang baru yang bernama Suster Kron. Di mana kehadiran Suster Kron ini rupanya membuat Emma, Norman, dan juga Ray sedikit khawatir perihal rencana mereka untuk melarikan diri. Pada saat berada di ruangannya, Mama memberitahu Kron bahwa ada beberapa anak yang sepertinya telah mengetahui rahasia dari panti asuhan. Tapi Mama melarang Kron untuk melaporkan situasi ini ke atasan mereka, dikarenakan mereka hanya perlu sedikit waktu sampai pengiriman berikutnya. Keesokan harinya, Emma dan teman-temannya lalu mulai melatih para anak kecil untuk kabur dengan menyamarkan latihan itu sebagai bagian dari permainan. Tapi sialnya, ketika mereka lagi asik bermain, tiba-tiba Suster Kron malah meminta untuk ikut dalam permainan mereka. Meskipun Kron pada akhirnya mengakui kehebatan anak-anak ini, namun yang lebih mengagetkan adalah ternyata Kron ini punya rencana sendiri, di mana dia ingin menjatuhkan Mama dan mengambil alih posisinya. Keesokan harinya, Emma, Norman, dan juga Ray yang sedang membicarakan perihal permainan mereka sebelumnya merasa kalau ada sesuatu hal yang nggak beres. Karena selain munculnya Suster Kron yang ikut di dalam permainan, mereka juga merasa kalau Mama tampak tenang, yang padahal area bermain mereka hampir mendekati pagar. Berdasarkan hal itu, Norman lalu menduga kalau sepertinya ada mata-mata di antara anak-anak, di mana mereka lalu mulai mengungkapkan kebenaran kepada dua anak yang umurnya hampir sama dengan mereka, yaitu Don dan juga Gilda. Awalnya, Don nggak percaya. Dia juga bahkan memukul Ray untuk meluapkan amarahnya. Tapi nggak dengan Gilda, di mana dia ini percaya akan hal itu. Karena baginya, tidak mungkin seorang Emma yang selama ini dikenal sebagai sosok yang sangat menyayangi Mama, secara tiba-tiba harus berbohong demi sesuatu yang tidak pernah ada. Kemudian, setelah selesai meyakinkan keduanya, Norman lalu memberitahu Emma dan juga Ray bahwa dia sedang menguji Don dan Gilda dengan memberitahukan lokasi tali yang berbeda ke masing-masing dari mereka. Dan jika ada tali yang menghilang, maka orang yang mengetahui lokasi itulah pelakunya. Dan kemudian terungkap kalau ternyata si mata-mata itu adalah si Ray. Nah, ternyata Norman ini rupanya juga sudah menguji Ray di dalam permainan tersebut. Karena sudah ketahuan, Ray akhirnya mengaku dan menjelaskan bahwa sejak kecil dia ini sebenarnya sudah tahu rahasia dari panti asuhan. Namun karena nggak mau jadi korban, Ray kemudian bekerja sama dengan Mama sampai di usia yang ke-16 tahun, di mana Ray bakal memberikan informasi apapun tentang semua anak-anak. Sementara dia dijanjikan mendapatkan hadiah dari dunia luar.
Tapi untungnya, Ray tidak sepenuhnya memberitahu semua hal kepada Mama. Atau dengan kata lain, Ray selama ini sedang memainkan peran ganda. Bahkan, dia juga mengaku kalau dirinya sudah merencanakan semuanya agar Emma dan juga Norman mengetahui rahasia dari panti asuhan, di mana Ray ternyata sengaja mencuri boneka milik Connie dan menempatkannya di aula. Mengetahui hal itu, Emma langsung memaafkannya. Begitupun dengan Norman yang kemudian melihat bahwa sepertinya peran Ray ini memang bisa sangat membantu mereka. Malam harinya, Ray memperlihatkan kepada Norman barang-barang yang sudah dikumpulkannya untuk mematikan pelacak yang tertanam di telinga mereka. Namun meskipun rencana mereka ingin membawa semua anak-anak, tapi menurut pandangan Ray, dia ini hanya kepengen membawa sebagian anak-anak aja. Karena kalau terlalu banyak, resiko kegagalan mereka juga terlalu besar. Ray bahkan menyarankan agar Norman mau menipu Emma dengan berpura-pura mengajak semua anak-anak. Namun pada saat hari itu tiba, hanya mereka bertigalah ditambah dengan Don dan juga Gilda yang harusnya kabur dari panti asuhan. Norman yang mengetahuinya langsung menolak permintaan untuk menipu Emma tersebut. Karena selain itu akan terlalu kejam, ternyata Norman selama ini juga sangat menyukai Emma. Nah, setelah pertemuan mereka di luar dugaan, Ray mengkhianati Norman dengan memberitahu Mama bahwa Norman ingin meracuni dirinya. Berdasarkan informasi tersebut, Mama lalu mengucapkan terima kasih. Selain itu, Mama juga nggak lupa memberitahukan Ray perihal jadwal pengiriman berikutnya, yang rupanya pengiriman selanjutnya bakal terjadi di bulan Januari, atau tepatnya di hari ulang tahun Ray yang ke-16. Keesokan harinya, pada saat anak-anak remaja sedang berkumpul demi membicarakan segala persiapan mereka untuk kabur, tanpa diduga mereka dikagetkan dengan kemunculan Suster Kron. Awalnya, Emma dan yang lainnya khawatir kalau Suster Kron bakal membawa mereka ke hadapan Mama. Namun ternyata, Suster Kron malah memberikan sebuah penawaran, sambil menunjukkan kalau dia juga punya tato dan bekas luka akibat alat pelacak. Dia lalu mengungkapkan tujuan sebenarnya. Jadi Suster Kron ini sebenarnya ingin menjatuhkan dan menggantikan Mama yang memiliki nama asli sebagai Isabella. Kalau anak-anak ini berhasil melarikan diri, maka otomatis nama Isabella bakal tercoreng yang akibatnya posisinya nanti harus digantikan oleh Kron. Makanya itu Suster Kron menawarkan diri untuk bekerja sama demi menyingkirkan Mama. Nah, tapi karena masih penasaran dengan kisah dari Suster Kron, malam harinya Emma dan yang lainnya lalu memutuskan untuk bertemu kembali dengan Suster Kron di kamarnya. Di sini Kron lalu menceritakan bahwa semuanya ini terjadi akibat perang panjang antara manusia melawan iblis yang ingin memangsa manusia. Namun karena kedua belah pihak sudah mulai kecapean, akhirnya manusia dan iblis sepakat untuk berhenti berperang di bawah perjanjian damai. Tapi sebagai konsekuensinya, manusia harus mau mengirimkan sejumlah orang untuk dijadikan tumbal sampai kemudian terbentuklah sistem panti asuhan seperti ini, di mana manusia dijadikan ternak yang nantinya bakal dimangsa oleh para iblis. Panti asuhan ini bukanlah satu-satunya. Panti asuhan Graceville ini adalah panti asuhan yang ketiga dari semua panti yang diketahui oleh Suster Kron. Sialnya, di tengah semua informasi yang diberikan oleh Suster Kron, rupanya Kron tidak mendapatkan balasan informasi sebagai bagian dari kerjasama mereka. Anak-anak ini ternyata sengaja melakukannya karena mereka khawatir setelah Kron ingin mencari tahu bagaimana caranya mereka menonaktifkan alat pelacak. Sadar kalau Kron sudah tidak bisa masuk ke dalam misi mereka, Ray lalu memainkan perannya sebagai double agent, di mana dia memberitahu Mama perihal Suster Kron yang ingin melakukan sabotase. Dan benar aja, gak lama kemudian, Mama lalu mengantarkan surat dari pusat yang berisi pemindahan Suster Kron ke panti asuhan nomor 4. Kecewa karena tidak mendapatkan informasi untuk menjatuhkan Mama, Kron sempat membocorkan semua informasi kepada seorang nenek yang merupakan penjaga gerbang. Namun di sini si nenek malah mengatakan kalau selama semuanya masih di bawah kendali, maka itu bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Si nenek juga menceritakan bahwa Isabella itu merupakan anak didiknya yang paling istimewa yang pernah dia besarkan di panti. Saking istimewanya, Isabella akhirnya dipilih untuk menjadi sosok Mama yang akhirnya berhasil menghasilkan anak-anak hebat berikutnya.
Singkat cerita, setelah kejadian itu, rupanya membuat Mama mulai mengantisipasi perihal segala kemungkinan yang akan terjadi, di mana dia dengan cepat memergoki Emma dan juga Norman yang sedang berada di tembok pemisah. Sekarang, semuanya sudah tidak bisa dirahasiakan lagi. Bagi Emma dan Norman, pilihannya cuma dua, yaitu menyerah atau tetap mau berusaha melarikan diri, meskipun semuanya terasa sia-sia. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, perihal hari pengiriman berikutnya, yang ternyata anak yang akan dikirimkan selanjutnya itu bukanlah Ray, melainkan si Norman. おめでとう、ノーマン。本部から通達があった。あなたの出荷が決まったわ。Saat hari pengiriman sudah mulai dekat, Emma dan Ray terus berusaha untuk memujuk Norman agar mau melarikan diri sendirian, atau seenggaknya bersembunyi terlebih dahulu sampai mereka semua bisa melakukannya bersama-sama. Emma dan Ray tidak ingin temannya yang satu ini menyerah dengan semua rencana yang telah mereka buat. Ray kemudian menceritakan ingatannya pada saat dia masih kecil. Jadi sebelum dipindahkan ke panti, Ray sempat berada di sebuah tempat yang bernama markas besar, yang mana di dalamnya dia melihat banyak bayi-bayi manusia dan juga para iblis. Ray sangat yakin kalau gerbang Graysville terhubung dengan tempat itu. Makanya Ray meminta supaya Norman jangan pernah kabur lewat pintu gerbang. Nah, setelah Ray menyerahkan alat penonaktif pelacak kepada Norman, esok harinya Norman melakukan rencananya untuk kabur. Namun pada saat dia sudah menaiki tembok, dia menyaksikan di balik tembok itu ternyata terdapat jurang yang tidak bisa dilewati. Emma dan yang lainnya mengetahui kalau Norman balik lagi menjadi kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Norman. Tapi untungnya, meskipun peluang mereka semakin kecil, Norman menemukan kalau ada sebuah jembatan yang bisa mereka jadikan sebagai akses untuk melarikan diri. Terlebih lagi, Norman ini juga nggak jadi menggunakan alat penonaktif pelacak, yang itu artinya mereka bisa gunakan di lain kesempatan. Norman memilih untuk merelakan dirinya daripada harus membiarkan teman-temannya melakukan misi yang tidak mungkin. Ya, kali ini Norman sudah berbesar hati dan mau menerima kalau dirinya harus berpisah dengan teman-temannya. Karena di hari berikutnya adalah hari di mana Norman akan dijemput. Arigato. Arigato. Emma to Ray no koto. Tegami o kaku yo. Kureru yo ne, Emma. Begitu sampai di gerbang, Norman lalu disambut oleh seorang pria. Awalnya, Norman mengira kalau pria tersebut adalah Minerva, sosok yang membuat kode di buku perpustakaan. Namun pria ini lalu membantahnya dengan mengatakan kalau Minerva sudah lama disingkirkan. Pria misterius ini lalu menjelaskan bahwa dirinya adalah sosok yang menjalin perjanjian antara manusia dengan iblis. Apa yang dia lakukan ini hanyalah untuk kebaikan manusia. Terlebih lagi, jika mereka harus mengorbankan anak-anak yang memiliki otak yang sangat pintar seperti layaknya Norman. Di kondisi ini, Norman hanya bisa pasrah. Namun dia juga mengingatkan bahwa masih ada harapan dengan orang-orang yang ada di luar sana yang menurutnya bakal mengubah segalanya, sehingga nantinya tidak ada satupun manusia yang menderita seperti mereka lagi. 面白い子だ。絶対に変えてくれる。希望はある。 Setelah kejadian itu, Emma dan teman-temannya sudah mulai kehabisan semangat. Ray bahkan memberikan alat penghancur pelacak kepada Don dan juga Gilda, andai mereka nantinya mau melarikan diri. Sementara Emma yang juga hampir kehilangan semangatnya, terus mendapatkan intimidasi dari Mama. Bahkan yang lebih gilanya lagi, Mama menawarkan posisinya kepada Emma jika si Emma mau menyerah. Next, 2 bulan kemudian, di saat sebelum hari ulang tahun Ray, Emma diam-diam menghampirinya. Di sini terungkap kalau sebenarnya mereka mengaku belum menyerah sepenuhnya. Selama mereka di dalam pengawasan, Emma telah memberikan tugas untuk melatih anak-anak kepada Don dan juga Gilda, sehingga dengan begitu mereka bisa melakukan misi tersebut secepatnya. Ray menyarankan untuk melakukannya malam ini juga, di mana dia mempunyai rencana untuk membakar gedung panti, supaya kebakaran itu nantinya akan membuat Mama menjadi sibuk, dan para penguasa iblis mengira ini adalah bagian dari evakuasi darurat. Namun untuk bisa memastikan semuanya berjalan lancar, Ray lalu memilih untuk menyiram dirinya sendiri menggunakan minyak. Ray sengaja melakukannya, karena dia nggak mau kalau para iblis itu nantinya bisa mendapatkan dirinya. Dia pengen merasakan bagaimana Mama menderita melihat sosok yang telah dirawat dari kecil akhirnya harus mati dalam kobaran api.
Tapi untungnya, Emma masih sempat menyelamatkan Ray sebelum api itu membakarnya hidup-hidup. Mereka berhasil menipu Mama, di mana Emma kemudian bertemu kembali dengan anak-anak dan juga Ray yang masih selamat. Jadi, tepat sebelum Ray menjatuhkan korek api, Emma dengan cepat menangkapnya. Yang dari sana, Emma lalu mengutarakan rencananya tanpa harus mengorbankan nyawa mereka lagi. Emma mengganti tubuh Ray menggunakan boneka palsu sebagai pengalihan. Sementara alat pelacak yang ada di kuping Ray dinonaktifkan menggunakan pisau. Selama proses melarikan diri menuju tembok, terungkap bahwa apa yang dilakukan oleh Emma ini sebenarnya dilakukan atas petunjuk dari Norman sebelum dia dikirim. Norman selama ini tahu kalau Ray nantinya bakal melakukan misi bunuh diri ketika waktunya tiba. Hal itu diketahui pada saat dia melihat banyak simpanan minyak tanah di kamarnya Ray. Bahkan pada waktu Emma terlihat pasrah, itu hanyalah akal-akalan agar memudahkannya memberikan informasi kepada semua anak-anak tentang kejahatan yang dilakukan oleh Mama. Sehingga dengan begitu, maka anak-anak ini nggak perlu lagi dibohongi supaya mau pergi meninggalkan panti asuhan. Nah, masalahnya tidak semua anak-anak dibawa, karena semua anak-anak yang berumur di bawah 4 tahun sengaja ditinggalkan. Namun, Emma berjanji kepada seorang anak yang bernama Phil bahwa 2 tahun kemudian dia akan datang ke sini untuk membantu Phil dan yang lainnya keluar dari panti asuhan. Alarm tanda peringatan seketika berbunyi yang menandakan kalau para iblis sedang berusaha memperketat penjagaan di jembatan yang menjadi tujuan Emma dan yang lainnya. Nah, luar biasanya, Norman juga sudah memprediksi hal itu, di mana dalam suratnya, dia meminta kepada Emma supaya membawa anak-anak untuk melewati dan menyeberangi sebuah tebing. Setelah tiba giliran Emma, tiba-tiba aja mereka semua dikagetkan dengan kemunculan Mama yang rupanya berhasil sampai di lokasi mereka. Mama rupanya bisa mengetahui lokasi ini karena menurutnya ini adalah lokasi yang sama persis yang pernah dijadikan tempat untuk dirinya melarikan diri. Namun karena dia tidak menemukan jalan keluar, akhirnya Isabella memutuskan untuk menyerah dan menjadi seorang mama, serta bertanggung jawab untuk melahirkan bayi yang ada di kandungannya. Menurut pengakuan Emma, Mama telah memberikan segalanya. Bukan karena menganggap mereka sebagai ternak, melainkan benar-benar memberikan perhatian, kasih sayang, dan juga emosi, seperti anaknya sendiri, yang pada akhirnya membuat mereka semua bisa menjadi anak-anak yang hebat seperti sekarang. Tapi meskipun begitu, Emma tidak bisa meninggalkan teman-temannya yang ada di seberang sendirian, meskipun Mama harus memotong tali yang akan membawa Emma pergi. Sayonara. Mama. Mama sangat menyesali semua perbuatan yang telah dilakukannya selama ini. Apalagi diketahui kalau bayi yang pernah dikandungnya itu adalah Ray, seorang anak yang dibesarkan tanpa pengakuan dari ibunya sendiri. Mama kemudian kembali ke panti asuhan dan meminta maaf kepada para anak kecil yang telah menunggunya di balik pagar. Sementara itu di dalam hutan, Emma menunjukkan kepada anak-anak perihal sebuah pena yang pernah ditinggalkan oleh Norman. Tapi yang sebenarnya, pena ini awalnya diberikan secara diam-diam oleh Suster Kron pada saat dia akan dipindahkan. Nah, pena ini ternyata adalah milik dari William Minerva, yang mana pena itu bisa memproyeksikan burung hantu yang nantinya akan menuntun anak-anak ini ke tempat yang aman. Di lain sisi, Isabella akhirnya dihukum atas kelalaiannya dengan membiarkan Emma dan beberapa anak yang lainnya melarikan diri. Dan sebagai hukumannya, seekor iblis kemudian datang dan membunuhnya menggunakan sekuntum bunga.
So, itulah tadi alur cerita film yang berjudul The Promised Neverland yang diproduksi tahun 2020. Film ini sendiri merupakan adaptasi dari serial manga dengan nama yang sama. Semoga kalian terhibur ya. Kalau gitu terima kasih buat yang sudah nonton. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao. Cause I'm grabbing everything I want, get in my way and I'm stabbing. I'll be moving crowds till I'm 6 feet napping. They need another fix, hooked on like an addict. I got my